Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke pembahasan blogger, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Bisa berkenalan di live chat yang di bawahnya itu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sajid, seorang mahasiswa di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Selain menjadi mahasiswa, saya juga menjadi konten kreator di berbagai media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan blog. Selain menjadi mahasiswa dan konten kreator, saya bekerja di Unisnu Press sebagai editor dan desainer. Ya. Saya memulai bisnis seperti pelatihan, webinar, training itu sejak saat lulus SMK itu. Alhamdulillah yang mendaftar itu cukuplah banyak, sekitar 200-an itu yang pelatihan, training, webinar yang secara gratis. Selain yang gratisan, adapun saya juga membuka pelatihan atau kursus secara berbayar dengan bandrol harga mulai dari 50 ribuan. Ya. Sebelum ke materinya, kita kontrak belajar terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, untuk mendapatkan e-sertifikat, Anda harus subscribe channel YouTube Kampus Digital Jepara. Yang kedua, follow akun Instagram saya @jit.farhan. Ya. Yang ketiga, Anda harus mematuhi peraturan yang ada di grup. Peraturannya dilarang promosi atau iklan di grup. Ya, selain itu harus mengerjakan tugas-tugasnya untuk mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, saya akan membagikan sebuah e-course atau kursus online tentang jualan online di media sosial. Akan saya bagikan bagi yang memenuhi syarat. Subscribe, follow, dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya. Langsung saja, tidak lama-lama, langsung saja ke materi yang akan dibahas di pelatihan blogger untuk pemula saat ini. Langsung saja ke pembahasannya. Langsung kita bahas, kita akan membahas apa itu blog, keuntungan blog, manfaat blog, dan cara membuat blog itu. Jenis-jenis blog itu kita akan bahas di pelatihan blogger untuk pemula. Blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi, meliputi artikel, foto, atau video yang selalu diperbarui secara rutin. Pada dasarnya, blog adalah weblog, yang artinya website yang menyimpan log atau catatan yang dikelola oleh satu atau beberapa blogger. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog.
membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Blogger juga merupakan nama layanan blogging dari Google dengan alamat blogger.com yang sering kita jumpai ialah Blogspot. Nah, dalam pelatihan ini kita akan bahas tentang blog itu. Blogging adalah aktivitas mengelola blog seperti menulis, memperbarui atau menambahkan elemen yang sudah saya katakan di depan tadi. Aktivitas ini dilakukan oleh seorang blogger dengan memanfaatkan tool digital yang ada. Aktivitas blogging mulai populer pada awal tahun 2000-an. Kita sudah lahir ya. Ketika sejumlah blog berbau politik bermunculan, beberapa saat setelahnya tema how to dan tutorial mulai muncul. Sejak saat itu aktivitas ini pun menjadi sangat populer. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa kegiatan mengelola blog bisa jadi terkenal seperti ini? Nah, setelah membahas itu, kita akan membahas sejarahnya. Blog pertama kali digagas oleh blogger.com pada bulan Agustus tahun 1999 yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2003. Sejarah blog tidak lepas dari istilah weblog yang diciptakan oleh George Berger pada tanggal 17 Desember 1997. Awalnya blog banyak dilakukan untuk segmen berita dan informasi. Tujuannya mirip seperti koran yang sudah lebih dahulu ada, namun blogging berkembang lebih cepat seperti komparatif. Update informasi yang terus-menerus dan kemudian memilih topik yang sesuai dengan minat dan hobi menjadi dua dari sekian alasan mengapa orang-orang mulai melakukan blogging. Ya, karena dengan blog ini untuk menerbitkan koran itu sangat, kalau membuat koran itu membutuhkan biaya Kalau menggunakan blog ini menghemat biaya, hanya cukup menyediakan internet saja. Pada tahun berikutnya, pada tahun 2003, WordPress pun diluncurkan, menawarkan segala kemudahan bagi orang-orang yang tertarik mulai blogging dan menjadi blogger. Website blogging kemudian menjadi terkenal dan menarik perhatian warganet. Beberapa blogger jurnal online seperti ProBlog.net dan johncow.com menjadi blognya sebagai mesin pencetak uang dengan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal beriklan. Keduanya bahkan menjadi contoh bagaimana Anda juga bisa mencoba cara mendapatkan uang dari internet dengan menggunakan blog ini. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis blog. Jenis blog itu ada banyak, ada 5. Ada blog niche, blog pribadi, blog afiliasi, blog bisnis, reversi blog. Ya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, blog pribadi. Blog seperti ini lebih difokuskan pada sang blogger sendiri, bukan audiens. Ini hanya membuat kontennya untuk dirinya sendiri. Nah, biasanya menjadikan blognya sebagai jurnal atau dokumenter tentang hidupnya, minatnya atau hobinya. Atau bisa juga untuk tugas-tugas kuliahnya. Karena tujuannya adalah untuk menuangkan cerita pribadi sang blogger. Tipe blog seperti ini umumnya tidak hanya membahas satu topik atau berbagai macam topik yang diminati oleh sang blogger tersebut. Nah, yang kedua, blog niche.
Di tipe ini benar-benar membahas topik tertentu, biasanya berkaitan dengan minat, skill, dan pengetahuan sang blogger. Semisal apabila Anda suka membaca, Anda bisa membahas segala hal tentang buku saja. Ada beberapa topik blog yang sepanjang masa itu traveling, fashion, kesehatan, makanan, keuangan, lifestyle, dan masih banyak lagi. Yang ketiga kita blog bisnis. Nah, blog ini awalnya dari website perusahaan. Beberapa perusahaan memanfaatkan website miliknya untuk turut terjun dalam dunia blog. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pasar target dengan memposting konten seputar bisnis. Beberapa perusahaan juga memanfaatkannya untuk memberikan informasi tentang pembaca tentang perubahan dari organisasinya. Selanjutnya itu blog afiliasi. Nah, blog ini fokus untuk affiliate marketing. Yaitu affiliate marketing itu adalah teknik pemasaran dengan mempromosikan produk dan layanan pihak yang ketiga melalui platform online yaitu blog. Nah, sang blogger biasanya menyediakan link-link di postingannya untuk mengarahkan pembaca ke toko online suatu bisnis. Saat ada yang mengeklik link tersebut dan membeli produk tersebut, si blogger akan mendapatkan uang dari blognya itu. Selanjutnya ke reversi blog. Reversi blog itu konten yang ditulis oleh sejumlah penulis atau tamu atau ghostwriter dan bukan blogger yang memilikinya. Pemiliknya mungkin saja menulis artikel sendiri, akan tetapi tugas utamanya biasanya hanya mengubah dan mengedit tulisan para penulis tamu. Nah, ini biasanya ditemukan seperti Kompasiana. Nah, Kompasiana itu sebuah website yang di dalamnya ada blog dan ada itu harus daftar Kompasiana terlebih dahulu, baru itu penulis tamunya itu bisa menulis di blog Kompasiana dengan bisa menampilkan sebuah profil si penulis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi blogger. Nah, fungsi blogger itu apa aja sih? Nah, yang pertama, sebagai ruang berbagi. Kita akan berbagi informasi melalui blog tersebut. Nah, misal Anda menyukai anjing dan anjing memelihara kucing dan ingin membagikan hobi Anda serta kisah Anda ke audiens internet. Anda bisa menuangkan jurnal atau Anda sedang mempelajari efek kurang tidur dan ingin menuliskan artikelnya atau kesimpulan penelitiannya, itu bisa dituangkan di blog tersebut. Selanjutnya, blog bisa menghasilkan uang. Apakah itu benar? Blog bisa menghasilkan uang? Jawabannya ya, kita bisa menghasilkan uang. Kita bisa menggunakan jurnal online ini sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Aktiflah dalam blog untuk membangun audiens yang luas. Setelah trafik cukup tinggi, Anda bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan uang melalui iklan atau afiliasi terkait. Selanjutnya, menyalurkan hobi menulis. Nah, ini untuk penjelasannya ini salah ya. Untuk penjelasannya itu sama seperti website atau jurnal. Blog juga menghasilkan struktur yang tidak kaku, sebab jurnal online ini menawarkan berbagai macam desain dan bentuk.
Terlebih dengan adanya update secara berkala, ada fitur yang standar dan struktur yang akan Anda sadari ketika membuka dan membacanya, sehingga jurnal online ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi menulis Anda. Selanjutnya kita akan langsung ke prakteknya, praktek blog, cara membuat blog, mengganti template, membuat running test, cara pesan pop-up dan lainnya. Kita lanjut ke prakteknya. Dalam pembuatan blogger, kita harus mempunyai laptop atau HP yang support, karena ada beberapa HP, kalau menggunakan HP itu ada beberapa HP yang tidak support. Tidak supportnya itu bagian mengedit HTML, template HTML. Biasanya itu di situ yang tidak supportnya. Langsung saja kita buka Google Chrome, ketik blogger.com. Ya, di sini ada dua pilihan, buat blog sama masuk bagian atas itu. Nah, kalau masuk itu jika Anda sudah mempunyai akun blogger. Jika belum, kita klik buat blog. Nah, ini memasukkan alamat email Anda. Saya percepat saja. Jika belum mempunyai email, silakan buat email terlebih dahulu, karena dalam pembuatan akun blogger itu yang pertama harus menggunakan alamat email. Nah, di sini saya sudah membuat akun blog. Nah, jika bagi yang belum itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada pilihan nama untuk blog Anda. Nah, ini kita beri nama sesuai topik yang akan kita buat nantinya. Sesuai topik. Contohnya, jika topiknya seputar edukasi, kita bisa memberi nama selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, ini untuk URL itu dikaitkan juga sesuai judulnya, supaya untuk pencariannya itu lebih mudah. Ini hurufnya harus kecil-kecil. Nah, jika alamat blog ini tidak tersedia, itu kita harus mencari alamat yang tersedia. Diberi tambahan, biasanya tambahan huruf atau angka dan lainnya. Jika sudah, kita simpan. Nah, di sini ada belum ada postingan, masih di dashboard awalnya belum ada postingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tool-toolnya. Nah,
saya akan menjelaskan menggunakan akun blogger saya yang sudah ada postingannya. Di bagian samping ada garis 3, kita klik. Kita klik. Ini ada beberapa tool: postingan, statistik, komentar, penghasilan, halaman, tata letak, tema, setelan, daftar bacaan, dan lihat blog. Nah, bagian postingan ini semua postingan yang sudah kita upload sebelumnya. Di bagian statistik itu jumlah penonton atau audien yang membuka blogger kita atau postingan kita. Di sini ada 7 hari terakhir. Sekarang belum ada. Ada pilihan jangka waktunya. Kita bisa lihat kalau semuanya itu ada 1378. Ini maksudnya yang membuka alamat blog kita. Yang hari ini itu ada 11 bulan lalu dan masih. Ini adalah tampilan yang membuka My Kuliah atau tampilan ini yang 1,38 ribu itu yang membuka alamat blog kita. Nah, ini ada bagian postingan. Nah, bagian postingan yang ada 7147 itu yang melihat postingan kita. Sebanyak 71 orang yang melihat. Selanjutnya ke komentar. Bagian komentar ini semua komentar yang ada di postingan Anda ada di bagian tool komentar. Nanti ada di sini semuanya. Selanjutnya ke penghasilan. Nah, di bagian penghasilan ini penghasilan yang kita dapatkan dari blog yang kita buat itu. Karena blog saya masih baru dan belum dimonetisasi, karena setiap platform itu ada persyaratan monetisasi. Ya, dan harus melengkapi persyaratan dan harus mendaftar Google AdSense untuk mendapatkan penghasilan dari blog tersebut. Selanjutnya di bagian bagian halaman ini hampir sama dengan postingan. Ya, di bagian tata letak ini untuk mengatur untuk men-setting tampilan template kita atau tampilan blogger kita. Nah, di bagian tema ini untuk tampilan bloggernya. Nah, seperti ini. Kita bandingkan dengan yang saya buat yang tadi. Nah, ini yang tadi yang baru masih default itu tampilannya seperti ini. Berbeda dengan yang sudah kita setting. Nanti tampilannya
akan seperti ini, lebih responsif dan lebih menarik untuk dibaca, berbeda dengan yang tadi. Selanjutnya di setelan atau pengaturan akun blog. Ya, di sini ada dasar, ada judul, deskripsi, bahasa blog, konten khusus dewasa, IT properti, Google Analytics, dan favicon. Nah, di bagian judul ini bagian judul yang di bagian atas bahasanya. Bagian atas My Kuliah ini judulnya, judul blog kita. Nah, dan deskripsi atau tagline biasanya tiada hari tanpa belajar itu biasanya ada di bagian bawah atau di bagian atas sesuai template yang kita gunakan. Nah, kalau default biasanya di bagian bawah, bagian atas atau bagian sampingnya ada judul dan bawahnya itu tagline-nya, tiada hari tanpa belajar. Selanjutnya bahasa blog, kita bisa mengganti bahasanya sesuai bahasa kita. Bahasanya itu yang bagian blognya ini, akun blognya itu kita bisa mengganti bahasanya di bagian sini. Karena kita itu warga Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia sesuai bahasa negara kita sendiri, supaya tidak kebingungan untuk men-setting blognya. Nah, konten khusus dewasa ini harus diaktifkan jika konten Anda itu ada unsur-unsur dewasa, ada unsur 18+ dan yang harus mewajibkan konfirmasi usia untuk menampilkan kontennya. Selanjutnya di favicon ini yang ada di bagian bawah ini biasanya untuk blog yang baru itu ikonnya itu ikon blog. Nah, ikon blog itu kita bisa menggantinya dengan mengeklik bagian favicon. Kita bisa menggantinya ikonnya sesuai dengan logo kita. Pastikan logonya atau ikonnya itu berbentuk persegi dan ukurannya kurang dari 100 KB. Selanjutnya di privasi dapat diakses mesin telusuran. Ini harus diaktifkan. Jika tidak diaktifkan, maka blog kita itu tidak dapat ditemui di mesin pencarian atau di Google, tidak akan ditemukan. Nah, kita harus mengaktifkan. Supaya apa? Supaya blog kita itu dapat ditemukan. Ya, mepublikasikan alamat blog. Alamat blog ini yang sudah kita buat yang tadi, yang awal-awal tadi itu bisa kita rubah alamat blognya. Selanjutnya di izin admin dan penulis. Kita bisa menambahkan penulis blogger. Kita bisa menambahkan blogger, orang yang mengurusi blog itu kita bisa menambahkan, karena dia saya itu tidak support. Untuk menambahkannya itu lebih baik di laptop atau di PC. Jika HP-nya support itu bisa ditambahkan. Selanjutnya di komentar, lokasi komentar. Di siapa yang dapat mengomentari ya. Ini ada beberapa opsi siapa saja, pengguna akun Google, dan hanya anggota blog. Nah, siapa saja itu maksudnya siapa saja bisa mengomentari postingan Anda. Tidak harus pengguna akun Google
tidak harus anggota yang bisa memposting Google blog Anda atau yang follower Anda gitu. Nah, jika kita menggunakan pengguna akun Google, maksudnya itu yang bisa mengomentari hanya yang menggunakan akun Google, tidak bisa siapa saja. Ini khusus akun Google saja yang bisa mengomentari postingan Anda. Selanjutnya di bagian hanya anggota blog, itu maksudnya yang bisa mengomentari itu subscriber blog Anda yang bisa mengomentari, atau anggota yang mengurus blog Anda. Kita klik siapa saja supaya yang bisa mengomentari itu semuanya, tidak harus ada persyaratan akun Google saja atau yang lainnya, anggota blog dan masih banyak lagi. Nah, moderasi komentar. Ya, kita klik tidak pernah. Moderasi komentar ini penampilan komentar itu kita sesuaikan. Kalau selalu kita bisa mengirimkan melalui alamat emailnya. Kita klik tidak pernah saja. Karena saya belum segitu paham tentang moderasi komentar pada blog, alangkah baiknya saya membuka browser Google moderasi komentar di blog. Nah, di sini ada yang menjelaskan mengapa moderasi komentar di blog sangat penting. Nah, komentar itu langsung ke intinya. Nah, ini ada beberapa blogger tidak memoderasi komentar di blog mereka. Berbeda dengan beberapa blog yang saya kenal, mereka lebih memilih untuk tidak memoderasi komentar yang masuk ke blognya. Jadi setiap kali yang mengirimkan komentar, maka komentar tersebut akan langsung terlihat. Jadi itu akan terlihat, maksudnya itu moderasi itu akan terlihat di bagian komentar pada setiap blognya. Nah, masalahnya sekarang ini banyak sekali spam yang memanfaatkan fitur kolom komentar untuk memasang link untuk tujuan SEO. Nah, komentar spam biasanya tidak sesuai dengan artikel kita dan link website. Bahkan kebanyakan spam ini menggunakan software yang mengirimkan komentar. Tentu saja komentar seperti maksudnya di bagian sini moderasi komentar, jika selalu itu komentar seorang itu akan tampil di bagian komentar postingan Anda, setiap postingan Anda. Dan itu jika kita pilih selalu, itu akan tampil di komentar Anda dan tidak akan dipilih-pilih itu spam atau yang lainnya. Jika tidak pernah, itu
komentarnya tidak akan tampil di postingan Anda, dan yang akan ditampilkan itu yang tidak spam. Maksudnya yang tidak spam yang ditampilkan jika diklik tidak pernah. Selanjutnya kita simpan. Nah, selanjutnya di bagian zona waktu ini sesuaikan dengan zona waktu wilayah masing-masing. Di bagian tag meta ini harus diaktifkan karena ini merupakan sebuah optimasi atau SEO pada sebuah blog, supaya blog kita, postingan kita bisa terindeks oleh Google. Nah, kita aktifkan saja untuk tag metanya. Nah, di bagian monetisasi ini harus diaktifkan jika Anda sudah monetisasi. Jika belum, dinonaktifkan saja. Di bagian import konten, ya, ini untuk bagian ini untuk mengimpor konten yang sudah kita cadangkan sebelumnya. Nah, kalau ada perubahan, Anda ingin membuat blogger baru, ini bisa diimpor, bisa dimasukkan konten-konten Anda sebelumnya di bagian impor konten. Nah, di bagian cadangan kita bisa mencadangkan konten kita, semua konten itu dicadangkan. Nanti bisa diimpor di blog yang terbaru kita download. Nah, di bagian video dari blog Anda itu semua video yang ada di bagian postingan blog Anda nanti ada di bagian video dari blog Anda. Nah, hapus blog Anda itu jika Anda ada pemikiran untuk menghapus blog, itu mengeklik bagian hapus blog Anda. Selanjutnya kita sudah, ya. Nah, langsung saja saya akan jelaskan di bagian postingan. Hanya sekedar penjelasan, nanti saya jelaskan lagi di bagian start your content blog, membuat konten blog. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi di bagian situ untuk pembuatan kontennya. Nah, di bagian judul kita memberi judul sesuai konten kita. Contohnya pelatihan landing page. Nah, di kontennya itu seperti saya contohkan seperti berita Jepara 9 Januari 2022, pelatihan landing page dilaksanakan secara daring, diikuti 250 peserta berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kita di bagian pojok kiri itu ada bulannya, tampilan menulis dan tampilan HTML. Jika tampilan menulis, tampilannya seperti ini untuk tampilan membuat kontennya. Kalau tampilan HTML itu harus ngoding terlebih dahulu.
seperti ini. Nah, jika tidak bisa ngoding, diwajibkan, diharuskan menggunakan tampilan menulis. Nah, di sini, di sampingnya lagi ada, ada, ya, untuk redo. Di situ sampingnya lagi ada font. Nah, font kita blok select itu, ini ada jenis-jenis font, kita bisa memilihnya sesuai kebutuhan kita. Dan itu kita bisa menambahkan font lainnya. Kita klik font lainnya, itu kita bisa menambahkan font, kita bisa share di sini. Di bagian selanjutnya ini ukuran font dari terkecil, kecil, normal, sedang, besar, dan terbesar seperti ini. Nah, di bagian ini sesuai judul. Kalau judul ini judul utama, ya, gunakan untuk judul utama. Dan ini bagian judul, bagian ada A yang pengertian. Nah, tuh. Dan ini subjudul, ini judul kecil. Paragraf, kita ambil yang paragraf karena ini paragraf. Di sini selanjutnya ada B. Ikon B ini plot. Plot itu menebalkan tulisan. Kita select, kita bisa menebalkan. Nah, di sampingnya ada italic. Ada italic, ini untuk memiringkan sebuah tulisan. Di sampingnya lagi ada underline, itu garis bawah, untuk menggarisbawahi sebuah tulisan. Nah, di sampingnya lagi ini ada namanya, lupa saya, itu untuk garis tengah, coret tengah. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sampingnya lagi itu untuk pewarnaan tulisan. Kita bisa memberi warna tulisannya, hurufnya sesuai warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya. Nah, di sampingnya itu ada stabilo. Ini digunakan untuk poin-poin penting itu di stabilo seperti ini. Nah, seperti ini. Selain itu kita bisa menambahkan sebuah tautan link di bagian ikon link, ya, itu kita masukkan linknya, my kuliah. .com. Nah, kita ganti teks tampilannya, klik di sini, terapkan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ubah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti kalau diklik itu langsung masuk ke bagian link yang dituju itu. Selanjutnya di bagian foto, kita bisa menambahkan sebuah foto di blognya. Pilih file, izinkan.
contohkan yang ini. Tunggu, kita pilih. Kita bisa atur sesuai untuk penempatnya, bisa rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Selain itu kita bisa menambahkan video di icon video itu. Ada dua pilihan, upload atau dari Google, dari YouTube. Maaf, salah. Kalau jika Anda sudah mempunyai video di YouTube, kita bisa menambahkan di YouTube. Jika belum upload video di YouTube, kita bisa menelusuri. Contohnya seperti ini. Bebas, masukkan bebas ini karena untuk contoh bisa kita masukkan di bagian sini. Kita bisa atur. Nah, selain itu kita bisa memasukkan sebuah emoticon. Sebenarnya ada icon senyum itu, kita bisa menambahkan emoticon, love atau yang lain. Nah, nanti akan seperti ini. Di bagian sini ada pengerataan paragraf. Ada rata kiri, tengah, kanan, dan ratakan. Di bagian sini ada penomoran atau nomboran. Di bagian sampingnya itu ada kutipan. Untuk kutipan itu biasanya rada menengah sedikit kutipannya. Nih, yang ini itu bagian yang sampingnya icon garis itu untuk bagian bawahnya. Di bagian sampingnya ini bentuk globe ini untuk bahasa blog kita. Bahasa blognya kita bisa sesuaikan dengan bahasa yang kita buat. Di bagian icon gear ini untuk pengaturannya, kita bisa menambahkan kategori sesuai kategori konten kita. Artikel, webinar. Selanjutnya publikasi. Ini kita bisa setel secara manual maupun otomatis. Kalau otomatis itu sesuai tanggal hari ini. Jika setel tanggal waktu ini, kita bisa menentukan waktu aplikasinya itu tanggal 2 atau tanggal berapa, supaya tidak mengetara atau tidak ketahuan. Itu kalau di berita itu, kalau uploadnya kelewat tanggal, itu bisa kita edit waktunya di setel secara manual. Di permalink, kita bisa membuat link khusus, kita buat sendiri secara manual maupun otomatis. Di lokasi kita bisa menambahkan lokasinya di mana. Ini untuk deskripsi penelusuran ini biasanya kita ambil dari konten-konten kita yang sekiranya di inti dari sebuah konten yang kita buat. Untuk apa ini? Nanti ada di bagian
bagian bawah ada judul dan bawahnya ada deskripsi penelusuran. Nah, yang seperti ini. Nah, di bagian sini kan ada judul, cara moderasi komentar. Nah, di bawahnya ini deskripsi penelusurannya, manfaat moderasi komentar blogger, login ke blogger dan pilih setelannya. Itu namanya deskripsi penelusuran supaya bisa terindeks di Google. Supaya audien mengetahui inti-inti dari konten kita itu seperti apa. Untuk lebih lengkapnya saya jelaskan di Start Your Content Blog. Setelah itu kita publikasikan. Nah, ini sebelum dipublikasikan itu kita bisa pratinju blog kita terlebih dahulu. Ini seperti ini tampilannya, itu seperti ini tampilannya. Ada bagian HP, tablet, komputer. Tampilannya akan seperti ini. Jika sudah dipratinjul, itu kita publish. Konfirmasi. Selanjutnya di tata letak. Saya akan menjelaskan sedikit di tata letak. Nanti untuk tutorialnya sudah saya buatkan di YouTube, sudah saya jelaskan di YouTube. Nah, di bagian thumbnail image itu, yang bagian thumbnail itu My Kuliah yang ini thumbnail. Nah, kita bisa menambahkan thumbnailnya di sini. Kita simpan. Saatnya di toolbar menu. Toolbar menu itu yang di bagian samping. Ini ada di bagian bawah, ini toolbar menu. Home, Store, About, Kontak Us, itu toolbar menu. Kita bisa isi sesuai kebutuhan kita. Jika tidak membutuhkan, nah, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Selanjutnya di toolbar icon. Nah, ini untuk yang di bagian atasnya ada ikon media sosial. Kita bisa menambahkannya di sini untuk linknya. Selanjutnya di bagian header logo. Ini jika Anda mempunyai logo bisa dimasukkan di sini, upload gambar dari komputer ya. Itu tampilannya ada di bagian atas sini. Bagian atas. Jika tidak mempunyai logo, itu bisa menambahkan judul blog dan deskripsi blog, nanti ada di bagian atas. Di My Kuliah nanti bawahnya ada tagline-nya. Ya. Terus simpan. Di bagian sampingnya ini ada daftar link. Daftar link ini untuk mengkategorikan link-linknya, itu ada yang di sini.
bagian sini ada kategorinya. Nah, ada kategorinya di bagian sini. Nah, untuk penjelasannya nanti saya share di siaran WhatsApp. Sudah saya buatkan tutorialnya untuk cara membuat dropdown di blog. Untuk dropdownnya itu tidak semua template bisa dibuat seperti kategori itu dropdownnya. Hanya template-template khusus saja. Nanti saya bagikan template yang ada dropdownnya. Nanti saya share di siaran WhatsApp atau grup diskusi. Nanti saya share di situ. Nah, selanjutnya ada langganan. Ini langganan untuk langganan blog kita. Audien yang ingin berlangganan blog kita. Ini ada follow us. Follow us ini media sosial, menautkan media sosial. Yang bagian di bagian sini follow us. Ini langganan follow us. Selanjutnya di bagian subscribe us ini let's popular post. Ini popular post itu konten yang banyak kunjungannya dari audien. Nanti akan tampil di popular post. Banyak dicari atau dibuka audien. Ya di latest review itu label-label tag iya. Nah, ini untuk review semuanya. Apa ya? Saya lupa penjelasannya. Oh, ini yang terbaru, postingan yang terbaru di tahun bulan-bulan ini dan tahun ini. Di komen semua komentar nanti tampil di bagian sini, bagian ini, di sini. Semua komentar di semua konten-konten kita nanti komentarnya akan tampil di bagian kolom komentar di sini. Selanjutnya di tag, main tag itu kategori semuanya itu akan tampil di bagian bawah. Main tag ini di bagian ini. Kita bisa klik sesuai kategori. Ini hampir sama dengan dropdown. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk post ADS ini adsense untuk periklanan. Jika sudah dimonet, nanti bisa ditambahkan script iklannya di main ADS itu. Di content section ini pengelompokan konten. Nah, nanti ada di bagian sini pengelompokan. Nanti dikelompokkan ini ada story, YouTube, tugas kuliah, coding, jaringan. Nah, itu akan dikelompokkan di main section di sini. Selanjutnya di cookie quotient ini biasanya tadi ada untuk abjadnya ya. About section ini bagian
Seperti yang tadi yang pertama itu ada tuh namanya, tapi ini di bagian bawah about season yang di bagian bawah sini. Nah, ini kuliah, tiap hari tanpa belajar gitu. Di situ. Selanjutnya di follow us itu yang bagian samping, follow us yang ini, media sosial yang di bagian bawah yang pojok kanan. Ini ada voter copyright. Kita bisa menambahkan copyright itu di sini. Yang ada di sini all right reserved. Nah, di sini ada about us. Itu di bagian sini. Di bagian voter menu di sini. Nah, ini seperti sama yang tadi ya. Udah. Nah, itu cara membuat blognya. Sesi pertama sudah selesai, start your blog ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan membuat konten di blog. Start your content blog ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba membuat akun blog terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat konten di blog. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang paham, bisa bertanya di grup WA atau secara privat ke saya. Apabila ada perkataan atau kata-kata yang salah yang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Sekian dari sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.